saya akan memenuhi mata kuliah sejarah Islam dengan meresum buku Sejarah Peradaban Islam dari Dr. Siti Zubaidah. Jadi di buku ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama itu membahas tentang pengantar sejarah peradaban Islam. Bab kedua, Islam masa Nabi Muhammad. Yang bab ketiga, Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian bab keempat, Islam masa Daulat Bani Umayyah. Kemudian yang bab kelima, Islam masa Daulat Bani Abbasiyah. Yang keenam, peradaban Islam di Spanyol. Yang ketujuh, dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Yang kedelapan, peradaban Islam masa Turki Utsmani. Kesembilan, perang salib dalam lintasan sejarah. Kesepuluh, peradaban Islam di Mongol. 11, Kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Kemudian hasil peradaban Mongol masa Islam, kerajaan Safawi di Persia. Yang ke-14, peradaban Islam Mughal di India. Yang ke-15, peradaban Islam Asia Tenggara. 16, peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan yang ke-17, imperialisme barat dan kebangkitan kembali dunia Islam. Jadi di buku ini terdapat 17 subbab yang saya akan jelaskan secara singkat. Oke, yang bab pertama, pengantar sejarah peradaban Islam. Pengertian dari sejarah berasal dari bahasa Arab. Tarikh dan taurikh berarti ketentuan masa tentang waktu. Tarikhus syai berarti tujuan waktu berakhirnya suatu peristiwa. Sedangkan menurut istilah kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa yang masih ada. Kemudian menurut para ahli pengertian sejarah ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia atau peradaban tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu sendiri, seperti revolusi, pemberontakan, golongan rakyat melawan golongan yang lain. Kemudian menurut Bahner, sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan untuk melukiskan dengan penglihatan yang simpatik, menjelaskan fenomena perubahan hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Kemudian menurut Kuntajarningrat, 3 wujud dalam kebudayaan. Yang pertama, wujud ideal. Yang kedua, wujud kelakuan. Dan yang ketiga, wujud benda. Kemudian, peradaban yang dimaksud ialah Islam yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, membawa bahasa Arab yang semula terbengkakang bodoh tidak terkenal. Kemudian, menurut H.A.R. Gibb, Islam sesungguhnya lebih sekedar agama, adalah peradaban yang sempurna. Kemudian, sebagai peristiwa dan sebagai kisah-kisah, sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang benar-benar terjadi seperti turunnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian subjektivitas sejarah terjadi karena 4 faktor, yaitu sikap berat sebelah pribadi atau personal bias. Kemudian prasangka kelompok, group prejudit. Kemudian teori interpretasi sejarah yang berlainan, filsafat yang bertainan. Kemudian historiografi dan periodisasi peradaban Islam. Menurut para sejarawan, perkembangan historiografi Islam ada 4 periode. Yang pertama, periode awal sampai pada abad ketiga Hijriah. Yang kedua, periode dimulai abad ketiga sampai ke-6 Hijriah. Jadi periode diakui sebagai disiplin ilmu yang terdiri sendiri, ditandai dengan lahirnya sejarawan-sejarawan provinsi seperti Tariq Baghdad, karya ilmu Abi Thahir Taifud. Kemudian yang ketiga, periode abad ke-6 sampai ke-10 Hijriah. Kemudian yang keempat, periode abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Dipergunakannya bahasa Turki dalam penulisan sejarah akibat tegaknya dinasti Turki Utsmani dan ekspansi Barat terhadap dunia Islam. Kemudian periodisasi sejarah ialah
ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat yang tolak ukur yang bermacam-macam. Kemudian, menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi tiga periode. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian, yang kedua, periode pertengahan. Jadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang ketiga, periode modern. Jadi pada 1800 sampai sekarang. Umat Islam banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Di era ini mulai bangkit kembali dengan melakukan pembaruan. Kemudian yang bab kedua membahas tentang Islam masa Nabi Muhammad. Kaum-kaum bangsa Arab menjadi tiga bagian, yaitu Arab Baidah, kemudian Arab Aribah, yang ketiga Arab Musta'ribah. Sistem politik dan kemasyarakatan. Yang pertama, kondisi politik. Banyak bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Dasar hubungan dalam kabilah adalah pertalian darah. Asyabiyah atau kesukuan amat kuat dan mendalam. Jika satu teraniaya, maka anggota kabilah akan membela semboyan, tolong saudaramu, baik dia menganiaya atau dianiaya. Kemudian kadang persaingan mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman membuat mereka bersikap lemah lembut di hadapan orang banyak, lebih lagi para penyair yang menjadi penyambung lidah setiap kabilah masa itu, sehingga kedudukan penyair yang seorang sedang bersaing mencari simpati. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat. Jika seorang menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberanian, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Para wanita dan laki-laki begitu bebas bergaul, malah untuk berhubungan yang lebih dalam pun tidak ada batasan. Kemudian, wanita bisa bercampur dengan 5 orang atau lebih laki-laki sekaligus, dinamakan hubungan poliandri. Kemudian, banyak hubungan antara laki-laki dan wanita yang di luar kewajaran. Misalnya, pernikahan secara spontan. Laki-laki mengajukan lamaran kepada wali wanita, lalu ia bisa menikahkannya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Kemudian yang kedua, para laki-laki bisa mendatangi wanita seenaknya hatinya. Kemudian yang ketiga, pernikahan istibda. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur pada laki-laki lain hingga mendapatkan kejelasan bahwa istrinya hamil. Kemudian yang keempat, laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan perang. Kemudian mayoritas bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam, menyeru menyembah Allah, mengesahkan dan memeluk agamanya. Kemudian Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Ia berpulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Tiga berhala paling besar dan menempatkan di tempat-tempat tertentu seperti Manat, berhala Manat ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah dekat Hudaid. Yang kedua, berhala Latah ditempatkan di Taif. Yang ketiga, Uzza ditempatkan di Wadi Natlah. Sedangkan berhala-berhala yang lebih kecil ditempatkan di Hijaz. Mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Kemudian ia ketika menyembah berhala ada tradisi dan tata cara yang harus dilakukan. Kemudian, sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan membuat bercampur adukan antara Allah dan manusia. Kemudian, fase Mekah. Periode Mekah dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menampakkan Islam pada orang yang paling dekat, anggota keluarga dan sahabatnya. Dalam Tarik Islam disebut As-Sabiqunal Awalud, orang yang pertama kali masuk Islam.
yaitu istri beliau Ummu Kulsum, Ummu Mukminin Khadijah bin Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haris, anak paman Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada beberapa orang masuk Islam. Yang pertama, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir, Tolha bin Ubaidillah. Kemudian tahap kedua dakwah secara terang-terangan, di mana Nabi Muhammad mengundang kerabat dekat seperti Bani Hashim dan beberapa dari Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Namun hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Dan yang ketiga, dakwah di luar Mekah termasuk hijrah ke Habasyah untuk menghindari penindasan. Kemudian Rasulullah membangun masyarakat Islam yang baru melalui pembangunan masjid, persaudaraan Muhajirin dan Ansar, serta perjanjian damai yang dengan pihak Yahudi. Islam di Madinah berkembang menjadi pusat agama dan pemerintahan. Yang bab ketiga membahas tentang Islam masa Khulafaur Rasyidin, membawa krisis konstitusional yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, penolakan sejumlah suku terhadap pemerintahan Madinah, dan munculnya golongan murtad serta nabi-nabi palsu. Fokus pada daerah yang tetap setia terhadap Islam seperti Mekah, Madinah, dan Taif. Kemudian sistem pemilihan khalifah. Penjelasan tentang prinsip syuro atau musyawarah dalam pemilihan pemimpin Islam. Proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Pentingnya musyawarah sebagai dasar penggantian kepemimpinan. Yang selanjutnya, Abu Bakar adalah khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Islam masa khalifah Abu Bakar pada abad 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemudian masa pemerintahan yang singkat penuh dengan tantangan besar, tetapi beliau berhasil menjaga persatuan dan stabilitas Islam. Yang pertama, Abu Bakar adalah sahabat Nabi terdekat, dikenal dengan sifat jujur atau asidik. Beliau memainkan peran penting dalam banyak peristiwa penting, termasuk hijrah ke Madinah dan pembelaan terhadap Islam dalam situasi sulit. Penyelesaian Ridat atau Perang Ridha. Abu Bakar menghadapi pemberontakan dan suku-suku yang murtad dan nabi palsu. Perang Ridha berhasil mengundurkan mereka, memperkuat kembali kekuasaan Islam di Jazirah Arab. Abu Bakar menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban Islam, bukan upeti dari Nabi. Beliau memimpin perang melawan kaum murtad untuk menjaga persatuan umat. Gerakan murtad berhasil ditumpas dan otoritas Islam di Jazirah Arab kembali stabil. Kemudian Abu Bakar memulai proyek pengumpulan Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai pemimpin tim pengumpulan, memastikan ayat-ayat Al-Quran terkumpul dalam satu mushaf. Kemudian, Abu Bakar mengirim pasukan untuk memulai ekspansi keluar Jazirah Arab. Wilayah pertama yang dituju adalah Persia dan Romawi Timur. Kemudian Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya melalui musyawarah dari para sahabat. Kemudian kesimpulannya, Abu Bakar adalah pemimpin yang tegas dan visioner. Beliau mengatasi tantangan besar berupa gerakan murtad dan memperkuat fondasi Islam. Kemudian, masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua, dikenal dengan kepemimpinannya yang kuat dan adil. Masa pemerintahannya adalah periode ekspansi besar-besaran bagi Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang paling dihormati karena ketegasan dan keadilan, mendapatkan gelar Al-Faruq karena kemampuannya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian wilayah Islam meluas hingga Persia, Syam, Mesir, dan sebagian besar Kekaisaran Romawi Timur. Kemenangan besar yaitu menaklukkan Yerusalem tanpa pertumbuhan darah dan kekalahan Kekaisaran Persia di Qadisiyah. Kemudian menciptakan administrasi yang modern, pembagian wilayah menjadi provinsi, masing-masing dipimpin oleh gubernur, kemudian pembentukan lembaga keuangan negara atau disebut Baitul Mal, penempatan kalender Hijriah.
Kemudian Umar dibunuh oleh Abu Lu'a al-Majusi, seorang budak Persia, pada tahun 644 Masehi. Sebelum wafat, Umar membentuk Dewan Syura untuk memilih penggantinya. Kemudian masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman adalah sahabat Nabi yang terkenal karena sifat dermawannya. Beliau pernah menikahi dua putri Nabi sekaligus, sehingga mendapat julukan Zul Nurain. Usman memerintah penyatuan mushaf Al-Quran untuk menghindari perbedaan bacaan. Mushaf Usmani menjadi standar hingga hari ini. Usman dituduh nepotisme karena mengangkat kerabatnya dalam posisi penting. Pemberontakan akhirnya berujung pada pembunuhan Usman. Kemudian yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 656 sampai 661 Masehi, Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi. Dikenal karena kecerdasannya. Terjadi perang konflik internal pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama jadi perang Jamal atau konflik dengan Aisyah, Talha, dan Zubair. Kemudian perang Siffin, perang melawan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan perang Nahrawan melawan kaum Khawarij. Kemudian akhir masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Kepemimpinan Islam beralih di dinasti Umayyah. Kesimpulannya, masa Khalifah Ar-Rasyidin adalah periode fondasi politik dan spiritual Islam. Kemudian bab keempat membahas tentang Islam masa Daulat Bani Umayyah. Daulat Bani Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa keemasan Bani Umayyah berlangsung selama lebih dari 90 tahun, mulai dari 661 sampai 750 Masehi, dan menjadi era penting dalam sejarah Islam karena melibatkan ekspansi wilayah yang luas, kembangan administrasi, dan kemajuan kebudayaan. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam sebagai khalifah pertama Bani Umayyah, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, mencerminkan pembahan dari kekhalifahan berbasis komunitas agama menjadi monarki yang lebih terorganisasi. Kemudian pembentukan provinsi yang dikelola oleh gubernur, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan. Pengenalan mata uang Islam, dinar dan dirham, dan kebijakan ini memperkuat sentralisasi kekuatan dan menyatukan wilayah yang luas. Sistem irigasi dan pertanian ditingkatkan. Kembangan arsitektur Islam seperti pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus serta seni, kaligrafi, dan sastra Arab berkembang pesat. Kemunduran Bani Umayyah yang pertama, Bani Umayyah dianggap mendiskriminasi kelompok dan non-Arab atau Mawali yang merasa diperlakukan dengan warga kelas 2 meskipun telah memeluk Islam. Mawali tidak mendapatkan hak politik yang setara dengan bangsa Arab. Kemudian yang kedua, persaingan antara anggota keluarga Umayyah seringkali memiliki konflik. Ketegangan ini melemahkan stabilitas pemerintahan dan memperburuk hubungan dengan kelompok masyarakat. Kemudian pemberontakan Al-Syiah memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Bani Umayyah untuk mendapatkan dukungan, dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian perang terus-menerus dan pengelolaan keuangan yang buruk melemahkan kas negara. Pajak yang tinggi memberatkan rakyat, terutama petani dan pedagang. Kemudian yang selanjutnya Bani Umayyah di Andalusia. Salah satu anggota keluarga Umayyah, Abdurrahman Ad-Dakil, berhasil melarikan diri ke Andalusia setelah kekalahan keluarganya pada tahun 756 Masehi. Ia mendirikan Emiral Umayyah di Cordoba yang kemudian berkembang menjadi Khalifah Cordoba. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan seni dan budaya Islam. Kemudian selanjutnya genealogi Bani Umayyah. Umayyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi, pendiri Daulat Bani Umayyah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi.
memperkuat sistem administrasi dan memperluas wilayah Islam. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Khalifah terakhir Marwan II tewas dalam perang Zat tahun 750 Masehi. Khalifah berpindah di dinasti Abbasiyah sementara cabang Umayyah bertahan di Andalusia. Selanjutnya, bab kelima membahas tentang Islam masa daulat Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah khalifah kedua Islam yang didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Revolusi melawan Bani Umayyah dimulai dari rayasan yang didukung kelompok Maulawi atau Muslim non-Arab yang merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Umayyah. Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah mendirikan khalifah tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad untuk memperkuat otoritas dan mendatangi kekuasaan ke pusat ekonomi dan budaya dunia saat itu. Pada masa Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan, pendirian Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan karya Yunani dan pengembangan sains. Ilmuwan besar seperti Al-Hawaris, matematika, dan algoritma, sistem irigasi dan pertanian yang maju mendukung perdagangan internasional. Baghdad menjadi pusat perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Kemajuan di bidang sastra dan seni seperti syair dan arsitektur yang berkembang pesat. Pengaruh budaya Persia memperkaya tradisi Abbasiyah. Mamluk, budak militer memainkan peran penting dalam Khalifah Abbasiyah. Awalnya mereka direkrut untuk menjadi tentara tetap, kemudian mereka memengaruhi politik khalifah. Di beberapa kasus, Mamluk menjadi penguasa de facto di balik layar. Pada abad ke-10 Masehi, dinasti Buwayhi menguasai Baghdad dan mengambil kendali politik Khalifah Abbasiyah. Kehilangan kekuasaannya tak hanya menjadi simbol spiritual Islam. Perubahan administrasi dan pengaruh budaya Persia semakin kuat pada masa itu. Kemudian pada abad ke-11, dinasti Saljukuni mengembalikan supremasi Sunni dan memperbaiki sistem pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tetap dihormati sebagai simbol agama, tetapi otoritas politik berada di tangan Sultan Saljuk. Desentralisasi wilayah dan munculnya dinasti kecil seperti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Umayyah di Andalusia. Konflik etnis antara Arab, Persia, dan Turki, ketergantungan pada tentara bayaran Turki yang sering memberontak, dampak perang salib, melemahkan kekuatan Abbasiyah, serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad tahun 1258 Masehi, menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah sebagai khalifah pusat. Kemudian Khalifah Abbasiyah kehilangan kendali atas wilayah pinggiran. Dinasti lokal mulai berdiri sendiri, termasuk Fatimiyah di Mesir dan Ayyubiyah di Syam. Yang mengurangi otoritas pusat Abbasiyah, Baghdad tetap menjadi simbol, tapi kekuasaannya tak terbesar pada wilayah kecil sekitar ibu kota. Kemudian, ketegangan antara kelompok Arab, Persia, dan Timur Turki memicu perpecahan internal, fanatisme etnis, dan lemah persatuan umat Islam yang dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal seperti Mongol dan Barat. Konflik internal dan eksternal mengganggu jalur perdagangan utama, sistem irigasi dan pertanian mengalami penurunan akibat perang dan kelalaian administrasi. Pajak yang tinggi memberatkan rakyat dan perdagangan terganggu oleh perang dan invasi. Kemudian perpecahan dalam umat Islam diperparah dengan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan yang melemahkan kekuatan umat. Kemudian perang salib pada tahun 1096 sampai 1291. Serangkaian perang antara dunia Islam dan Kristen Barat yang melemahkan ekonomi dan militer kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun bukan pusat perang salib, Abbasiyah menderita dampaknya dalam bentuk melemahnya perdagangan dan pertahanan militer. Dinasti lokal seperti Ayyubiyah memainkan peran utama dalam melawan tentara salib. Kemudian, bab ke-6, peradaban Islam di Spanyol. Islam menurut
masuk ke Spanyol atau Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, seorang jenderal dari Khalifah Umayyah. Penakluk ini berlangsung cepat dan membuka babak baru bagi peradaban Islam di Eropa. Kemudian pada tahun 929 Masehi, Emirat Cordoba ditingkatkan statusnya menjadi khalifah oleh Abdurrahman III yang menandai puncak kejayaan politik dan budaya Islam di Andalusia. Cordoba menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya Eropa pada masa itu. Kekhalifahan ini memerintah dengan kekuatan militer yang kuat dan administrasi dengan efisien. Pada masa pemerintahan Muslim, Spanyol menjadi pusat peradaban dunia. Infrastruktur berkembang pesat termasuk pembangunan jembatan, jalan, dan masjid seperti Masjid Cordoba yang juga seperti sistem irigasi diperkenalkan, meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian Ibnu Rushd adalah seorang filsuf besar yang terkenal dengan komentar-komentarnya terhadap karya Aristoteles. Ia juga seorang dokter ahli hukum dan ilmuwan. Kemudian bab ketujuh, Dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Umayyah. Dinasti Aghlabiyah adalah cabang dari Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Afrika Utara, khususnya di wilayah Tunisia modern. Berdiri pada abad ke-9, dinasti ini memainkan peran penting dalam mengelola wilayah dan memperluas pengaruh Islam ke Eropa. Kemudian, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Sijah Islamiyah. Pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi pada 909 Masehi di wilayah Maghrib atau Tunisia modern. Mereka memperluas kekuasaan ke Mesir dan menjadikan Kairo sebagai ibu kota pada 969 Masehi. Fatimiyah memerintah dengan sistem administrasi yang kuat dan mendukung perkembangan perdagangan di Laut Tengah. Kemudian, dinasti Ayyubiyah. Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah pada 1171 Masehi setelah mengakhiri pemerintahan Fatimiyah di Mesir yang mempersatukan umat Islam Sunni dan melancarkan perjuangan melawan pasukan Salib. Salah satu pencapaiannya paling terkenal adalah merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib III pada tahun 1187 Masehi. Kemudian kemunduran dinasti Umayyah. Konflik internal yang terus terjadi melawan dinasti ini, serangan dari pasukan Mamluk dan Mongol akhirnya mengakhiri kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kemudian bab 8, peradaban Islam masa Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani didirikan oleh Utsman I pada abad ke-13. Nama dinasti ini diambil dari namanya. Bahasa Turki berasal dari suku Koyi, bagian dari konfederasi Oghuz yang bermigrasi dari Asia Tengah ke wilayah Asia Kecil akibat tekanan Mongol. Mereka adalah Muslim sejak abad 9 sampai 10 dan mendukung kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kehancuran Baghdad oleh Mongol, mereka menjadi kekuatan penting di wilayah Anatolia. Utsman I dan penerusnya memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah melemahkan Bizantium. Mereka mulai ekspansi wilayah menjadikan Khotan sebagai ibu kota pertama. Kemudian Utsman I mulai menaklukkan Keul, sementara Orkan putranya memperkuat wilayah dan menaklukkan Bursa pada tahun 1326 Masehi. Pada tahun 1453 Masehi, Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel, menjadikan ibu kota baru dan mengubah nama kota itu menjadi Istanbul. Peristiwa ini mendaya akhir kekaisaran Bizantium dan awal kejayaan Turki Utsmani. Kemudian kemajuan Turki Utsmani di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Dinasti ini, sistem pemerintahan Turki Utsmani berpusat dengan Sultan sebagai penguasa tertinggi. Sulaiman Al-Kanuni memperkenalkan undang-undang yang disebut Kanun, yang mengatur hukum sipil dan militer di luar hukum Islam, syariah, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Arsitektur berkembang pesat dengan pembangunan masjid-masjid besar, seperti Masjid Sulaimani di Istanbul. Seni kaligrafi, miniatur, dan karpet berkembang sebagai identitas budaya. Kemudian di bidang keagamaan,
Islam menjadi landasan pemerintahan dan masyarakat. Lembaga pendidikan seperti madrasah dibangun untuk mendukung perkembangan ilmu, agama, dan sains. Kemudian, Sultan Sulaiman Al-Kanuni memimpin selama 46 tahun pada tahun 1520 sampai 1666 Masehi dan dikenal sebagai pemimpin paling sukses dalam sejarah Turki Utsmani. Pada masa itu, kekuasaan mereka meluas hingga mencakup Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Timur. Setelah kematiannya, perebutan kekuasaan di antara putra-putranya memicu pelemahan kekuasaan dinasti. Administrasi pemerintahan mulai kehilangan efisiensi dan korupsi merajalela. Kemudian konflik internal di antara anggota dinasti menyebabkan instabilitas politik, kemerosotan moral di kalangan elit istana dan Janisari melemahkan kekuasaan militer. Kekalahan dalam perang Wina pada tahun 1683 Masehi menandai dimulainya kehilangan wilayah di Eropa. Bangsa Eropa memanfaatkan kelemahan Turki Utsmani untuk merebut wilayah mereka. Perdagangan maritim dialihkan oleh bangsa Eropa melalui jalur laut baru, mengurangi pendapatan ekonomi. Turki Utsmani gagal beradaptasi dengan kemajuan teknologi militer Eropa. Wilayah-wilayah seperti Balkan mulai memberontak dan memperjuangkan kemerdekaan yang melemahkan kontrol pusat. Kemudian bab 9. Perang Salib dan Lintasan Sejarah. Faktor penyebab terjadinya perang salib, Yerusalem dianggap kota suci dibagi menjadi 3 agama besar. Yang pertama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Kristen Eropa menginginkan Yerusalem dikuasai kembali setelah berada di bawah kendali Islam sejak 637 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah melemah akibat disintegrasi wilayah dan kemunculan dinasti Seljuk. Seljuk memperluas wilayah mereka hingga Anatolia, mengancam kekaisaran Bizantium, dan membatasi akses Kristen Eropa ke Tanah Suci. Paus Urbanus II pada Konsili Dermont pada 1095, Paus menyerukan perang suci untuk membebaskan Yerusalem. Janji pengampunan dosa menarik banyak prajurit Kristen untuk bergabung. Bangsawan Eropa melihat perang sebagai peluang untuk mendapatkan tanah dan kekayaan di Timur Tengah. Pedagang Eropa menginginkan kontrol atas jalur dagangan yang strategis. Kemudian, periode pertama atau periode penaklukan pada tahun 1096 sampai 1144. Kampanye Perang Salib pertama pada 1096 sampai 1099 dimulai dengan ekspedisi rakyat biasa yang tertutup. Pasukan utama berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 setelah pengampunan yang brutal. Negara-negara salib didikung kerajaan Yerusalem. Menteri Edessa Principality of Antioch dan Menteri Tripoli. Kemudian periode kedua atau periode reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Nuruddin Zang, seorang pemimpin Muslim di Syam, memulai usaha untuk menyatukan wilayah Islam. Edessa, negara salib pertama, direbut kembali oleh Nuruddin pada tahun 1144. Perang salib kedua terjadi pada 1147 sampai 1143, dipimpin oleh Raja Louis VII Prancis dan Konrad III Jerman. Berakhir dengan kegagalan besar bagi Eropa karena tidak mampu merebut kembali Edessa. Salahuddin memimpin pasukan Muslim untuk merebut kembali Yerusalem pada 1187. Kemudian periode ketiga dan periode kemakmuran pasukan salib pada tahun 1193 sampai 1291. Perang salib kedua terjadi pada 1189 sampai 1192, dipimpin oleh Richard I dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Berhasil merebut beberapa kota pesisir dari Acre, tetapi gagal merebut Yerusalem. Kesepakatan antara Richard dan Salahuddin mengizinkan akses ziarah ke Yerusalem. Bentuknya negara-negara salib di mana pasukan Muslim secara bertahap menghancurkan benteng-benteng salib. Acre
Benteng terakhir salib jatuh pada tahun 1291 menandai akhir dominasi di Timur Tengah. Kemudian dampak perang salib terhadap peradaban Islam, kerugian militer dan ekonomi, konflik berkepanjangan melemahkan sumber daya dan perdagangan wilayah Islam. Kemudian pertukaran budaya dengan Eropa membawa teknologi seni dan ilmu pengetahuan Islam ke Barat. Kemudian Abbasiyah semakin kehilangan kendali atas wilayah-wilayah penting akibat serangan salib dinasti Ayyubiyah di Mesir dan Syam memainkan peran besar dalam melawan pasukan salib. Bab ke-10. Peradaban Islam di Mongol. Asal-usul bangsa Mongol berasal dari stepa Asia Tengah, khususnya wilayah Mongolia modern. Mereka adalah kemasyarakatan modern yang mengandalkan peternakan dan berburu. Tahun 1162, Temujin lahir, kemudian dikenal sebagai Genghis Khan, Kaisar Agung. Tahun 1206, Temujin berhasil mempersatukan suku-suku Mongol dan diangkat sebagai Genghis Khan yang memulai ekspansi militer besar-besaran yang dengan pasukan yang terkenal disiplin dan strategis perang yang canggih. Kemudian pada tahun 1258, melakukan cucu Genghis Khan menyerang Baghdad atas perintah Tongke Khan. Serangan ini menghancurkan kota Baghdad, membunuh Khalifah Al-Musta'sim dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah sebagai pusat kekhalifahan Islam. Peristiwa ini menandai keruntuhan besar dalam sejarah peradaban Islam, termasuk penghancuran Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia Islam. Menggunakan strategi teknik pengepungan modern, termasuk penggunaan alat berat seperti trebuchet dan menara pengepung. Mereka memanfaatkan teror sebagai alat psikologis untuk mempercepat penyerahan kota-kota Muslim. Sebelum invasi besar-besaran, hubungan perdagangan antara Mongol dan dunia Islam di Asia Tengah cukup aktif. Pada tahun 1218, konflik dimulai ketika Genghis Khan mengirimkan utusan ke Kaisaran Khawarij Persia, tetapi utusan ini dibunuh oleh penguasa Khawarij Ala ad-Din Muhammad pada 1255. Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke, diberikan pada 1251 sampai 1258 untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslim di Timur Tengah. Kemudian bab 11, Kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Tengah dan Transoksiana hingga Turkistan Timur. Dinasti Chagatai pada 1227 sampai 1369 Masehi. Chagatai kan anak kedua Genghis Khan yang awalnya memerintah berdasarkan hukum Mongol. Meski Chagatai membenci Islam pada awalnya, pengaruh agama ini perlahan masuk memulai para pejabat Muslim seperti Qutb ad-Din Habs. Dinasti Chagatai akhirnya membantu penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah dan Turkistan. Serangan-serangan Timur Lain adalah keturunan Mongol yang telah memeluk Islam tapi tetap dikenal sebagai kejamannya. Tahun 1371 Masehi menguasai Transoksiana. Tahun 1381 Masehi menaklukkan Khurasan dan Herat. Pada tahun 1393 Masehi menghancurkan dinasti Muzafari di Persia dan melanjutkan ekspansi Irak, Syria, dan Anatolia. Timur Teng mendukung pembangunan masjid dan madrasah, tetapi metode penaklukan yang seringkali membawa kehancuran besar. Kemudian, dari kekuasaan meliputi Ukraina, Polandia, Hungaria, dan Bulgaria. Dinasti Golden Horde pada 1256 sampai 1391. Ratukan pendiri dinasti dan cucu Junci, jenis anak Genghis Khan, didirikan pada tahun 1256 sampai 1257. Penguasa pertama Golden Horde yang memeluk Islam berkat dakwah ulama Sufi, didirikan membantu Sultan Baibar dalam pertempuran Ain Jalu melawan Mongol Belagu. Kemudian bab ke-12, hasil peradaban Mongol pada masa Islam.
Masa dinasti Chagatai. Yang pertama, UU yang inovatif seperti pemberian tunjangan tetap bulanan kepada para pengemis. Kemudian penegakan hukum yang adil tanpa memandang status sosial. Kemudian pembangunan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, sarai, hana. Kemudian pada masa berkekan, undang-undang Mongol digantikan dengan hukum Islam, mencerminkan reformasi sistem pemerintahan mereka. Pada masa Uzbekan, seni arsitektur dan sastra perkembangan pesat, menghasilkan karya-karya besar dan masjid-masjid dan arsitektur indah. Ibn Battuta menggambarkan Jordan Verde sebagai salah satu negara Islam yang paling sempurna pada masanya. Kemudian, di bawah Mahmud Ghazan Khan pada tahun 1295 sampai 1304, Iran mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Reformasi besar di bidang ekonomi dan pajak dilakukan untuk meringankan beban rakyat. Rashid bin Al-Adin, seorang perdana menteri dan sejarawan terkenal, menulis buku Jami' at-Tawarikh yang menjadi salah satu ensiklopedia sejarah terbesar pada zamannya. Kemudian Islam berperan besar dalam mengubah bangsa Mongol dari penaklukan menjadi pembangunan peradaban. Kolaborasi antara budaya Mongol dan nilai-nilai Islam menciptakan warisan peradaban yang memperkaya dunia Muslim. Transformasi ini mengajarkan pentingnya toleransi, adaptasi budaya, dan inovasi dalam membangun peradaban. Islam berhasil memberikan kerangka sosial, politik, dan spiritual dalam memperbaiki kehidupan bangsa Mongol. Kemudian bab 13, Kerajaan Safawi Persia. Kerajaan ini berakar pada tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi ad-Din di Ardabil, Azerbaijan. Awalnya tarekat ini bergerak dalam bidang tasawuf, tapi kemudian berubah menjadi gerakan politik. Dinasti ini mendasarkan ideologinya pada Syiah, menjadikan berbeda dengan kerajaan Turki, Utsmani, dan Mughal yang Sunni. Pada tahun 1501, Ismail I memproklamasikan diri sebagai raja pertama Safawi di Tabriz setelah mengalahkan dinasti Al-Qayyunluh. Dalam waktu 10 tahun, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Persia dan bagian timur. Bulan Sabit Subur. Kerajaan Safawi sering terlibat konflik dengan Utsmani, terutama karena perbedaan mazhab dan persaingan wilayah. Contohnya perang Kaldiran. Kemudian punya kejayaan Abbas I pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Abbas I mengurangi dominasi militer Qizilbash dengan membentuk pasukan baru dari budak perang yang menandatangani perjanjian damai dengan Utsmani untuk mengurangi ketegangan. Penguasaan pelabuhan Gumrun yang digantikan nama menjadi Bandar Abbas, memperkuat perdagangan antara timur dan barat. Safawi juga memanfaatkan kesuburan wilayah Bulan Sabit Subur untuk pertanian. Kemudian penyebab kemunduran kerajaan Safawi. Yang pertama, dekadensi moral atau pemimpin seperti Abbas II dan Sulaiman lebih fokus dengan gaya hidup mewah, menyebabkan lemahnya pemerintahan dan pasukan Kulab tidak memiliki semangat berjuang setinggi Qizilbash dan mempengaruhi stabilitas pertahanan. Perebutan kekuasaan di kalangan istana memperburuk kondisi kerajaan. Tahun 1722 Masehi, pemerintahan yang dipimpin Mir Mahmud akan mengakhiri kekuasaan Safawi setelah berhasil merebut Isfahan. Kemudian bab 14. Peradaban Islam Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526 Masehi oleh Zahiruddin Babur setelah kemenangannya di pertempuran Panipat melawan Ibrahim Lodi. Babur adalah keturunan Timur Leng dan Genghis Khan yang sebelumnya memerintah di Asia Tenggara. Islam sudah masuk ke India jauh sebelum Mughal dimulai dan masa Khalifah Al-Walid, dinasti Umayyah, hingga berbagai dinasti kecil seperti Ghaznawi, Mamluk, dan Khalji Mughal muncul sebagai kekuatan dominan menggantikan pemerintahan yang terpecah-pecah di India. Raja-raja besar antara lain yang pertama Akbar pada tahun 1526 sampai 1605 Masehi. Yang kedua Shah Jahan dan yang ketiga Aurangzeb. Arsitektur Mughal menciptakan bangunan-bangunan ikonik seperti Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Benteng Agra. Sastra Persia dan seni lukis berkembang pesat termasuk seni miniatur Mughal. Kemudian faktor kemunduran setelah satu setengah abad kejayaan, penerus Aurangzeb tidak mampu mempertahankan stabilitas politik dan wilayah kerajaan.
konflik internal dalam keluarga kerajaan memperlemah pemerintahan pemberontakan oleh komunitas Hindu Sikh dan merata melemahkan pengusahaan pusat perdagangan Inggris mulai menanamkan pengaruh politik pada abad ke-17. Faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal yang pertama, kemerosotan moral dan keuangan di mana hidup mewah di kalangan elit politik menyebabkan pemborosan besar. Kemudian pemberontakan internal yang pertama, kelompok Hindu Maratha dan Sikh merebut wilayah penting seperti Gujarat dan Punjab. Kemudian tekanan eksternal, di mana serangan dari penguasa Afghanistan dan pengaruh Inggris melemahkan kekuasaan Mughal secara signifikan. Kemudian bab 15, peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, proses masuknya Islam di Asia Tenggara lewat saluran perdagangan, di mana Arab, Persia, dan India berperan dalam membawa Islam ke Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-16. Aktivitas perdagangan melibatkan raja dan bangsawan setempat yang kemudian memeluk Islam untuk mempererat hubungan dagang. Kemudian saluran perkawinan pada Muslim menikahi perempuan lokal sehingga menciptakan asimilasi budaya dan penyebaran Islam secara perlahan. Kemudian saluran tasawuf, kemudian saluran pendidikan eh, berasal dari pesantren dan dimulai dari pesantren dan pondok yang melibatkan ulama seperti Syekh Yusuf Al-Makari dan Wali Songo. Kemudian saluran kesenian. Contohnya Masjid Demak perpaduan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian seni wayang dan seni sastra. Kemudian saluran politik. Contohnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai pada abad ke-13 dan Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Pelabuhan seperti Selat Malaka dan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam karena banyak dagang Muslim yang menetap dan berdakwah di daerah ini. Selat Malaka menjadi jalur utama interaksi antara dunia Islam dan Asia Tenggara. Masjid dan pesantren menjadi institusi ulama untuk mengajarkan Islam. Bahasa Melayu digunakan sebagai media pembelajaran dan dakwah mempercepat proses Islamisasi. Kerajaan seperti Samudra Pasai, Aceh, dan Malaka berperan penting dalam penyebaran Islam melalui kebijakan politik dan dukungan pendidikan. Kemudian Islam mengubah struktur sosial menciptakan masyarakat yang lebih egaliter berdasarkan ajaran Islam, seni, dan budaya lokal diadaptasi dengan nilai Islam seperti wayang kulit dan semua cerita Islam. Kemudian munculnya pemukiman di kota Mesir. Kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan Banten berkembang pesat karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan maritim. Kota-kota ini menjadi pusat multikulturalisme, memfasilitasi asimilasi budaya dan penerimaan Islam dengan masyarakat setempat. Seni tradisi dan adat lokal diintegrasikan dan dinilai Islam menciptakan karakter unik peradaban Islam di pesisir. Islamisasi terjadi melalui perdagangan dakwah dan pendidikan yang damai dan menghormati tradisi lokal. Wayang kulit, seni musik seperti qasidah dan gambus seperti sastra Melayu Islam digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian bab ke-16, peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Islam masuk melalui jalur perdagangan internasional sekitar pada abad 7 sampai 8 Masehi. Dalam Arab, Gujarat, dan Persia membawa ajaran Islam ke pelabuhan penting seperti Barus Aceh dan Gresik. Bukti sejarah seperti makam Fatimah binti Maimun di Gresik pada tahun 1082 menunjukkan bukti Islam telah eksis pada masa tersebut. Kemudian, penyebaran melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan pendidikan sebelum kolonialisme, sistem politik kerajaan mulai mengadopsi nilai-nilai Islam. Penggunaan huruf Melayu jadi populer, syariat Islam mulai diterapkan dalam kerajaan. Kemudian sesudah kemerdekaan, Islam masa penjajahan, masa kolonial, dan Islam diawasi oleh pemerintah kolonial. Kebijakan Syad terus memisahkan Islam dalam bidang agama. Kemudian Islam setelah kemerdekaan, Islam memainkan peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Piagam Jakarta yang mencantumkan syariat Islam gagal diimplementasikan karena keberatan dari pihak-pihak non-muslim. Kemudian bab ke-17, imperialisme Barat dan kebangkitan kembali dunia Islam. Kebangkitan Eropa atau Renaissance terjadi setelah mereka belajar dari peradaban Islam, khususnya bidang ilmu, pengetahuan teknologi dan budaya. Penemuan jalur perdagangan baru oleh Vasco da Gama dan
mengurangi ketergantungan Eropa pada jalur perdagangan Islam. Kemudian dunia Islam mengalami kemunduran karena stagnasi intelektual, ketergantungan pada kekuasaan monarki, dan lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Penjajahan dimulai di wilayah Asia Tenggara dan anak benua India, diikuti dengan kawasan Timur Tengah. Negara-negara Islam tidak mampu melawan superioritas militer dan ekonomi Eropa. Eropa memanfaatkan kekayaan alam wilayah Islam untuk kepentingan mereka, termasuk perdagangan rempah-rempah dan malahan politik dan militer. Kerajaan Islam seperti Ottoman, Safawi, dan Mughal mempercepat jatuhnya mereka. Kemudian kebangkitan kembali di dunia Islam. Umat Islam menyadari pentingnya pembaruan tasjid untuk mengatasi kemunduran, termasuk membersihkan ajaran Islam dari bid'ah. Gerakan reformasi antara lain Wahabiyah, Sanusiyah, Pan-Islamisme. Kemudian nasionalisme menjadi alat perjuangan kemerdekaan, contohnya Serikat Islam dan di Indonesia dan gerakan kemerdekaan di India. Perjuangan melawan penjajahan dilakukan melalui diplomasi, perang, dan menjadikan Indonesia menjadi negara mendidik mayoritas Muslim pertama yang merdeka pada 1945, diikuti oleh Pakistan pada 1947. Terima kasih. Sekian resume buku Sejarah Peradaban Islam dari Siti Zubaidah. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.